wabarakatuh. Jumpa lagi dulur bersama saya di Pojok Hukum. Ini akan membahas mengenai yang lagi viral akhir-akhir ini, bentrokan antara debt collector dengan ojek online. Untuk itu saya akan membahas satu persatu mengenai dasar hukum apapun yang berhubungan dengan jasa penagihan atau debt collector atau mata elang. Oke dulur, sebelum saya lanjutkan, jangan lupa tetap like, share, komen, dan subscribe agar selalu semangat dulur dalam memberikan informasi mengenai hukum yang ada di masyarakat, terutama yang viral akhir-akhir ini, bentrokan antara debt collector dengan ojek online. Oke, saya akan bahas. Sampai ketemu. Ya dulur, saya akan bahas satu persatu. Saya dulu. Nah, ini dulur. Sekarang debt collector sebenarnya adalah jasa penagihan. Memang arti daripada masyarakat umum mengatakan itu jasa penagihan. Tapi lebih yang paling utama lagi, debt collector itu dibagi tiga dulu. Ada field collector, ada desk collector, dan debt collector. Apa itu field collector? Apa itu desk collector? Dan apa itu debt collector? Tahap-tahapnya adalah field. Dalam suatu perusahaan jasa penagihan, biasanya dalam meja, dia menagih melalui surat, memberikan peringatan, biasanya sampai 1 bulan terlambat. Itu ada jenjang-jenjangnya. Setelah dari situ pihak debitur masih tetap membandel, diberikan surat peringatan yang kedua, ketiga, biasanya berupa desk collector lewat by phone, diberikan peringatan kepada debiturnya. Terus yang ketiga adalah debt collector. Biasanya penagih utang itu menarik barang jaminan, hipotek atau dan lain sebagainya, atau barang-barang yang menjadi jaminan, baik itu fidusia maupun jaminan-jaminan oleh perbankan. Gitu loh. Jadi ada 3, field collector, desk collector, dan debt collector. Pasti dulur-dulur belum tahu hal-hal seperti itu, karena saya dulu pernah kerja di debt collector juga dalam penarikan barang bergerak, diantaranya kendaraan bermotor. Dalam undang-undang yang sekarang lagi viral, yaitu ancaman pidana bagi pihak penarik atau pihak debt collector menarik suatu barang. Tapi sebelum kita membahas tentang penarikan suatu barang yang dibekali oleh seorang debt collector, biasanya adalah surat tugas. Apa bedanya surat tugas dengan surat kuasa? Sini saya akan membahas mengenai perbedaan surat tugas dan surat kuasa. Yang benar adalah dalam surat kuasa disebutkan pada pasal 1792 sampai 93, orang yang memberi kuasa berhak melakukan tindakan-tindakan yang isinya khusus untuk, diantaranya disebutkan sesuai aturan undang-undang adalah sah, sesuai aturan yang berlaku adalah sah, surat kuasa. Jadi yang benar adalah surat kuasa. Sedangkan surat tugas sifatnya berupa intern. Biasanya seorang perusahaan memberikan kapasitas yang memberikan tugas itu adalah pimpinan, di jajaran pimpinan memberi kuasa dan memberi tugas kepada bawahannya untuk mengambil suatu barang, untuk melaksanakan sesuatu tindakan-tindakan yang bertugas secara intern dalam lingkup perusahaan itu. Jadi apabila dulur menemukan di lapangan debt collector membawa surat tugas,
itu adalah salah besar. Yang benar adalah surat kuasa. Karena surat kuasa sendiri dilindungi dalam peraturan yang berlaku, terutama KUH Perdata 1792 dan 93. Kekuatan hukumnya saya kira ya lebih kuat surat kuasa, bukan surat tugas. Perlu dicatat seperti itu dulu. Dan juga kemarin ada putusan Mahkamah Konstitusi mengenai tata cara penagihan, tata cara debt collector itu melakukan tindakan-tindakan penagihan. Di situ tertulis bahwa di situ ada putusan bahwa yang mengatakan bahwa tindakan debt collector atau jasa penagihan sebenarnya tidak dibenarkan. Yang benar perusahaan atau bank atau kreditur memberikan peringatan kepada kreditur apabila mengalami benar-benar macet, benar-benar mengalami kendala finansial, kredit macet dan lain sebagainya, yaitu berupa surat peringatan, diajukan ke pengadilan, gugatan dan prestasi dan lain sebagainya, dan dilakukan tindakan-tindakan yang berupa lelang. Setelah itu baru proses pelelangan dan proses pembayaran. Seperti itu. Itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi dalam hal ini debt collector banyak mengalami kendala-kendala untuk melakukan tindakan-tindakan di mana di lapangan terjadi benturan-benturan kepentingan, benturan-benturan pekerjaan dan unsur-unsur yang harus dilaksanakan oleh seorang debt collector atau penagih hutang. Gitu loh, seperti itu. Dan saya akan membahas lagi mengenai rambu-rambu. Apabila debt collector itu melakukan perampasan di jalan atau perampasan yang melebihi tindakan-tindakan yang membahayakan keselamatan ancaman jiwa seorang debitur, biasanya pihak debitur atau masyarakat yang merasa dirugikan atau debitur yang merasa dirugikan, dia melaporkan tindakan berupa perampasan, berupa pencurian dengan pemberatan, dengan kekerasan, terutama pada pasal KUH pidana pasal 363. Ancamannya bisa sampai 5 tahun lebih, bisa sampai 7 tahun dulu. Dan perbuatan-perbuatan yang berupa pengancaman bisa ke pasal 310 di dalam KUH pidana. Hukumannya bisa sampai 1 tahun dan itu harus ditahan. Seperti itu. Jadi saya kira untuk sekarang ini masyarakat sudah tidak buta hukum, tidak informasi-informasi hukum sudah banyak yang tahu, jadi susah untuk debt collector melakukan tindakan-tindakan yang di luar prosedur. Semua pada mengetahuinya. Dan sekarang saya lanjutkan lagi yang sudah saya sampaikan tentang surat kuasa. Jadi dulur bisa menggarisbawahi yang benar adalah surat kuasa, bukan surat tugas. Ya, sedangkan surat kuasa sendiri pihak daripada Bank Indonesia itu menerbitkan suatu peraturan pemerintah atau peraturan Bank Indonesia mengenai tata cara penagihan. Di situ diatur dalam surat edaran BI, bisa juga kepada peraturan pemerintah tentang penagihan, tata cara penagihan yang harus dilaksanakan oleh seorang penagih jasa penagih hutang. Saya sebutkan ada sekitar 9 item yang harus dilaksanakan oleh seorang penagih hutang. Di antaranya 1, seorang penagih hutang atau jasa penagihan hutang harus sudah memperoleh sertifikat atau pelatihan tentang tata cara penagihan yang diberikan oleh Bank Indonesia. Yang kedua dulu harus mempunyai tanda pengenal. Tanda pengenal ini diantaranya dia sudah berupa mempunyai identitas dan itu ditunjukkan kepada debitur. Jadi kalau seandainya datang ke tempat debitur itu harus ditunjukkan berupa tanda pengenal dan identitas berupa KTP dan juga surat-surat tanda pengenal lain yang sudah diberikan oleh
PT atau perusahaan penyedia tenaga jasa penagihan. Antaranya yang pertama tadi adalah mempunyai standarisasi penagihan, yang kedua adalah tanda pengenal, yang ketiga adalah dia mempunyai tanda identitas daripada perusahaan penyedia tenaga penagihan. Yang keempat adalah larangan memberikan suatu ancaman, larangan memberikan suatu shock terapi, larangan membuat pencemaran yang membuat orang-orang lain menjadi tahu, karena ini bentuknya adalah kerahasiaan, antara bank dengan debitur, antara kreditur dengan debitur, dan diatur dalam undang-undang perbankan di sini. Ini sifatnya berupa kerahasiaan nasabah dan berhak mendapatkan pelindungan kerahasiaan. Pihak penagih dilarang menagih selain daripada yang berutang, selain daripada debitur itu. Seandainya contoh, seorang A sebagai debitur, seorang penagih utang dilarang menagih selain A kepada tetangganya, kepada saudaranya, kepada siapa saja yang tidak mempunyai kepentingan dalam kredit ini. Yang kelima dulu, dilarang menggunakan sarana komunikasi yang dimana mengancam atau berupa ancaman sifatnya menyebarluaskan. Apalagi sekarang sedang maraknya digalakkan tentang undang-undang informasi transaksi elektronik. Di situ disebutkan bahwa seorang penagih utang dilarang menyebarluaskan. Ancamannya bisa 310, bahkan undang-undang IT mengancam orang-orang penagih utang seperti itu. Yang terakhir dulu adalah tata cara penagihan biasanya antara pukul 8 sampai pukul 8 pagi sampai pukul 20, atau ada persetujuan dari pihak debitur, pihak masing-masing persetujuan. Kalau diantaranya di luar daripada jam-jam tertentu harus izin kedua belah pihak, dilalui persetujuan, itu baru bisa. Jadi dulur sekarang menjadi tahu, dan juga para penagih utang juga tahu tata cara yang harus dipenuhi dalam menagih utang. Jadi tidak sembarangan. Antaranya harus ada punya standarisasi, harus ada punya pernah melakukan pelatihan yang sudah dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan Bank Indonesia. Saya kira seperti itu dulur. Good job. Yang sudah saya sebutkan tadi dulur, beberapa item-item yang harus ditaati oleh seorang debt collector atau penagih utang, itu syaratnya harus benar-benar seorang debitur mengalami kredit macet yang benar-benar macet. Dalam artian sudah melalui fit kolektor, sudah melalui desk kolektor, sudah melalui debt kolektor, dan surat peringatan-peringatan lain. Bahkan sudah berbulan-bulan tidak ada etikat baik untuk memenuhi kewajibannya atau investasi. Jadi syarat-syarat itu harusnya dipenuhi. Dan juga dulu perlu saya tambahi juga bahwa apabila debt collector itu melanggar daripada yang sudah saya sebutkan tadi di depan, ya ancamannya bisa ke 310, kalau perampasan bisa kepada pasal 363 tentang perampasan, pemberatan pencurian dengan perampasan, undang-undang IT. Banyak sekali ancaman-ancaman. Makanya saat ini susah sekali bank mengeluarkan kredit kepada calon-calon nasabahnya, calon-calon debiturnya, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kredit rekornya bagaimana, OJK-nya bagaimana, dan lain sebagainya. Karena untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal-hal yang di kemudian hari tidak diinginkan oleh pihak perbankan. Makanya kalau kita mau mengajukan kredit susah sekali saat ini. Banyak penawaran-penawaran, banyak lembaga-lembaga finance, bukan leasing dulu, finance yang
memang betul-betul secara fit and proper testnya, secara syarat-syaratnya benar-benar harus dipenuhi dan harus benar-benar harus mempunyai kredibilitas yang baik bagi calon debiturnya. Oke dulur, saya kira cukup sekian. Untuk episode selanjutnya saya akan membahas mengenai perbedaan antara finance dengan leasing. Apa itu leasing, apa itu finance? Beda. Kadang-kadang masyarakat umum menyampaikan bahwa finance ya finance juga sama dengan leasing. Sebenarnya itu adalah salah. Karena saya sendiri, pengalaman saya sendiri pernah berkecimpung di dunia finance. Makanya saya akan memberikan informasi secara hukum kepada masyarakat agar tidak salah jalan. Oke dulur, jangan lupa tetap awal tadi like, komen, share, dan subscribe agar dulur tidak ketinggalan mengenai informasi hukum yang ada di masyarakat. Tetap semangat, tetap sehat, tetap bahagia, tetap bersyukur, sukses luar biasa mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.